Teman-teman sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan dari sebuah video yang begitu sangat mengejutkan ya. Semoga saja Bahar Smith, Rizik Syihab dan juga yang lain seperti Hanif Al-Athos ya, semoga tidak panik mendengarkan bagaimana komentar beliau Kiai Haji Dawa Mualim Center ya, mengenai 214. Nah, ini penting untuk kemudian teman-teman ketahui, untuk kemudian teman-teman tonton ya hingga akhir. Dan monggo agar supaya video ini tidak di skip-skip ya. Ini mengejutkan dan isi dari apa yang kemudian beliau komentarkan ini ya. Maksud saya apa yang telah beliau sampaikan ini ya. Saya pikir ini merupakan hal yang memang penting ya untuk kita ketahui. Biar tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, mari kita intro terlebih dahulu. Silakan. FPI dan para habaib Alwi menangis karena aksi 214 sangat sepi sekali. Sepinya sangat sepi. Maka para habaib Alwi yang memimpin aksi 214 yang dilakukan oleh FPI di depan Mabes Polri, tuntutannya agar menangkap Gus Fuad Pleret. Nah, aksi ini menurut kabar berita yang beredar bahwa aksi akan dihadiri oleh jutaan massa aksi, jutaan loh ya, bukan hanya ribuan atau ratusan ribu, tetapi jutaan. Katanya akan dihadiri oleh jutaan manusia. Bahar bin Smith kan nantang-nantangnya akan menggerakkan seluruh seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia dari mana yang mau digerakkan? Nah, ini menurut kabar berita bahwa aksi 214 itu yang dilakukan oleh FPI, yang mengomando siapa? Ya dikomando oleh para habaib Alwi. Dilakukan di mana? Dilakukan di depan Mabes Polri. Tuntutannya apa? Tuntutannya agar menangkap Gus Fuad Pleret. Beritanya bagaimana? Beritanya akan dihadiri oleh jutaan massa aksi. Dari mana? Dari berbagai kalangan. Nah, dari mana itu? Daerah mana? Wilayah mana? Di wilayah Jabodetabek. Jabodetabek itu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Namun sampai malam ini tanggal 21 bulan 4, kan aksinya 214. Jadi tanggalnya 21, bulannya bulan 4, yaitu bulan April. Tanggal 21 bulan April tahun 2025. Ini masa aksi disebut 214. Sampai malam kami tunggu-tunggu. Tanggal 21 bulan 4 kami cari-cari beberapa video, bukan hanya 1-2 video. Kami nyari nih di channelnya FPI Brotherhood itu, di channelnya Bahar Smith, di channel mana-mana nih kami cari. Mana sih sebenarnya katanya aksinya mau dihadiri oleh jutaan manusia yang akan membanjiri Mabes Polri. Orasinya kan begitu. Nah, kalau lagi kita nanti akan membahas orasinya, kita akan membuat video tersendirilah. Siapa sebenarnya yang memecah belah persatuan dan kesatuan umat Islam Indonesia? Mereka itu yang selalu mengobarkan perpecahan. Tapi mereka pintar menggunakan judul aksi kebinekaan, ya kan? Penjaga atau perawat atau pelindung kebinekaan. Padahal mereka itulah yang selama ini telah memecah belah, mengadu domba antar anak bangsa. Nah, kalau aksi mereka sudah sepi, ya mereka nanti akan gagal mengadu domba. Mereka itu gagal mengadu domba lah. Kalau seandainya itu aksinya rame, mereka berhasil mengadu domba. Tapi kelicikan mereka itulah yang mengadu domba, mereka yang memecah belah. Tetapi mereka menuduh para kiai, para ustadz pribumi asli yang memecah belah. Kan aneh. Yang namanya orang pribumi asli, sekali lagi ya, pribumi asli, orang asli pribumi. Lah kok memecah belah antar pribumi, ini kan gendeng, nggak waras nih, gila namanya.
Yang namanya pemecah itu ya bangsa keturunan asing. Jadi bangsa-bangsa keturunan orang asing yang ada di Indonesia, itulah yang jelas-jelas berusaha memecah belah antara anak bangsa. Oleh sebab itulah, insya Allah nanti kita akan kupas tentang orasi-orasinya mereka dan juga tuntutan-tuntutan mereka. Karena mereka ghazwul fikri itu artinya perang pemikiran. Bagi orang-orang awam khawatir kami akan terprovokasi. Justru mereka itulah yang mengadu domba, mereka yang memecah belah. Walaupun toh slogannya penjaga kebinekaan. Menjaga kebinekaan dari mana-mana. Wong mereka tuh sukanya itu memaksa orang agar sama dengan mereka. Ya kan? Kalau orang itu tidak sama dengan mereka, udah di sweeping dulu kan, sweeping. Nah setelah FPI yang Front itu pembela Islam itu dibubarkan, muncul FPI baru dengan gaya baru. Judulnya Front Persaudaraan, ya kan? Persaudaraan tidak hanya pembela, bahkan sekarang menjadi persaudaraan. Nah sekarang aksinya penjaga kebinekaan ini memang orang-orang stres, orang-orang gendeng, orang-orang gila, dan yang ikuti tambah gendeng, tambah gila, tambah stres. Oleh sebab itulah kami dalam menginformasikan berita ya kami cari-cari beberapa video, bukan hanya 1, 2, 3 ya, tapi kami cari search. Kami cari video-video di YouTube yang meliput acara aksi. Pokoknya kami cari nih. Ternyata sampai detik ini, malam ini saya membuat video ini, belum saya temukan video yang menunjukkan jumlah massa aksi yang dihadiri sampai jutaan orang. Nah mungkin nih para netizen ya, rakyat Indonesia, para putra pribumi asli atau orang-orang HPI yang menemukan video aksi 214 itu dihadiri oleh jutaan manusia, tolong di-share link videonya. Ya mungkin kami yang tidak menemukan video yang meliput jumlah massa aksi sampai berjumlah jutaan orang, karena kami menemukannya hanya berapa gelintir orang. Ini kami mendapatkan ya video-video itu. Ya kami lihat, wah ternyata Lawang Bahar bin Smith aja itu kan kumpul-kumpul nih di bawah, duduk-duduk. Kemudian ada orasi takbirnya takbir, tapi nggak ada yang jawab takbir juga. Ini aksi yang model apa ini kayaknya sudah mulai nggak terjawab. Jadi aksi yang mengajak pada perpecahan, aksi yang mengajak pada permusuhan, yang rakyat Indonesia alhamdulillah sudah mulai cerdas, sudah mulai pandai. Jadi mereka ini sudah mulai nggak laku. Kalau mereka laku bahaya. Pokoknya kalau ini judul nih ya, diingat nih. Kalau mereka para penumpang Habaib Alwi yang model kayak Bahar bin Smith dan teman-teman itu kalau laku, ya itulah pemecah belah umat Islam di Indonesia. Ingat, yang pemecah belah umat Islam di Indonesia itu ya para dai-dai model Bahar bin Smith. Bahar bin Smith dan teman-temannya itu yang selalu menjual darah Nabi ya, darah Nabi ada di dalam tubuh saya. Tapi kebetulan saya lihat video-video aksi 214 ini, Bahar bin Smith ngakunya bukan darah Nabi tetapi darah Indonesia Timur, pokoknya darah Sulawesi, darah Baju, darah macam-macam. Wah ini kan menunjukkan gitu loh, kebusukan mereka sudah mulai terungkap. Diungkap siapa? Allah Azza wa Jalla yang mengungkapnya melalui hamba-hambanya. Jadi yang mengungkap kebusukan mereka, kebobrokan mereka, tipu daya mereka, kepalsuan mereka, kebohongan dan kedustaan mereka, Allah yang menunjukkan melalui hamba-hambanya, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Nah, sekali lagi ya, bagi para komentator yang menemukan video yang meliput jumlah massa aksi itu sampai jutaan, silakan di-share atau di copy paste linknya, kemudian dikomentarkan di dalam kolom komentar video ini. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Sudah kita dengarkan bersama terkait apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Dawa Mu'alim di dalam video tersebut, dan semoga Hanif Al-Athos, Bahar Smith dan juga yang lainnya seperti Rizik Syihab ya, semoga juga menyaksikan ya, menonton dari apa yang kemudian beliau sampaikan dengan cukup ya belak-belakan. Itulah ya dari apa yang beliau sampaikan, saudara-saudara. Saya pikir ya dari kemarin-kemarin ya video ini masih belum didengar oleh para subscriber channel Al-Official ini, dan saya putarkan biar Anda juga tahu,
biar Anda juga dalam hal ini ya mengetahui terkait apa yang kemudian beliau paparkan ya ketika memberikan sebuah respon atau edukasi atau komentar ya tanggapan soal 214. Dan semoga teman-teman yang menyimak ya dari apa yang telah saya sampaikan, atau lebih tepatnya dari apa yang telah saya putarkan ini ya mengenai ungkapan beliau Kiai Haji Dawa Mualim. Jadi semoga teman-teman yang menyimak dapat memahami, mencerna dengan baik ya, dan bisa mengambil hikmah ya atas ini semua. Ya, semoga dapat Anda cerna, saudaraku. Kita tahu beliau merupakan seorang yang cukup aktif ya di dalam memberikan sebuah komentar mengenai ini ya soal polemik nasab ya. Tidak hanya 1, 2, 3 saja, tidak hanya 2 kali saja ya beliau angkat suara ya untuk memberikan sebuah tanggapan soal diskursus nasab atau kajian nasab ya yang telah Kiai Imad kemukakan itu. Dan beliau merupakan sosok yang mendukung pula terhadap tesis Kiai Imad. Dan bisa kita rasakan ya dari manfaat-manfaat dari kajian Kiai Imad ya. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya ya, apabila ada sebuah kekeliruan, kesalahpahaman dari apa yang telah saya sampaikan di dalam video ini, saya Al-Fakir Official, teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selalu saya sampaikan ini ya, karena khawatir saya salah ingat, salah ucap atau apalah itu. Jadi semoga edukasi ini dapat Anda pahami. Jika ada sebuah kekeliruan kata dari saya, ungkapan, narasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, kita akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.